Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka taklim wa ta'alim. Pagi hari ini bahasan kita yaitu melanjutkan Sarah Nasoihul Diniyah. Ada juga tuh kitab yang namanya Nasoihul Ibad. Tapi pagi hari ini kita akan bahas kitab Nasoihul Diniyah karya Syekh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini sangat luar biasa ilmunya, kan tetapi sangat tawadu, sangat rendah hati. Patut dicontoh tuh ulama-ulama terdahulu akhlak dan adabnya. Ilmunya sangat luar biasa, tapi tawadunya juga sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kitab ini memberikan manfaat untuk kita, memberikan faedah yang sangat luar biasa untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, setelah beliau Al-Musannif mengemukakan hamdalah, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya bermanfaat kitab ini, dan juga setelah mengucapkan salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, maka beliau melanjutkan pernyataannya, amma ba'du, adapun setelah itu. Jadi amma ba'du itu diucapkan setelah mengucap alhamdulillah, ya. Setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi, permohonan doa dan lain sebagainya, beliau mengemukakan amma ba'du, maka adapun setelah itu, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Faqad qala, maka sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sesungguhnya telah bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal dengan niat. Sesungguhnya amal dibarengi dengan niat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya
bagi setiap manusia apa-apa yang dia berniat, apa-apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang ada hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu, maka bermula hijrahnya ilallahi wa rasulihi, itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia akan mengusahakannya, au imra'atin yunkihuha, atau kepada perempuan yang akan dia menikahkannya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka bermula hijrahnya kepada apa-apa yang dia hijrah kepadanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hijrah itu memegang peranan yang sangat penting. Niat itu memegang peranan yang sangat penting. Karena niat itu akan mempunyai nilai di sisi Allah. Kalau niatnya baik, ya pasti nilainya baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang niatnya buruk, pasti akan menuai keburukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diawali innamal a'malu binniyati. Ini kalimat kepastian, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niat, bergantung kepada niatnya. Pengen belajar agama, ya lihat niatnya. Mau ngapain belajar agama? Apakah dia belajar agama ingin mencari ridha Allah, atau ingin menjadi seorang guru agama, atau mempelajari agama untuk mencari dunia? Tergantung niatnya. Maka apa yang dia niatkan itulah hasil pekerjaan yang dia dapatkan itu, amal perbuatannya itu tergantung kepada niatnya. Di sisi Allah ya bergantung kepada niatnya. Ya segitu niatnya. Yang paling baik bagaimana? Berniatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar agama bukan pengen nyari duit. Kita belajar agama bukan pengen nyari guru, tapi kita belajar agama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Canangkan tuh niat yang lurus, yang baik. Kita duduk di sini tiap pagi, insya Allah niat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, dikemukakan bahwa hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi inti ajaran Islam agar bernilai ibadah. Jadi niatnya itu harus bernilai ibadah kita. Jadi hadis ini, masalah niat menjadi salah satu hadis, menjadi inti ajaran Islam agar bernilai ibadah. Makanya kita sholat lillahi ta'ala, niatnya kan begitu. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kita sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Apa niatnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
satu perbuatan itu bernilai ibadah ataupun tidak bernilai ibadah bergantung kepada niat kita, tergantung kepada niat seseorang. Kalau niatnya pengen nyari duit, ya nggak bisa bernilai ibadah, ya. Kalau pengen nyari kekuasaan, ya tidak bisa bernilai ibadah. Makanya canangkan niat itu dengan baik dan benar, sehingga mendapatkan nilai ibadah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari menempatkan hadis ini di bagian yang pertama dalam kitab Sahihnya. Tujuannya adalah mengingatkan pembaca kitab tersebut agar mengikhlaskan niatnya ketika mempelajari suatu ilmu. Ini Imam Syekh kita Abdullah bin Alwi Al-Hadad mengingatkan kita agar kita mengikhlaskan dalam rangka mempelajari ilmu, agar kita mengikhlaskan diri dalam rangka mempelajari kitabnya Nasaihud Diniyah, mengikhlaskan diri, ya. Jadi tujuannya salah satu yang dikemukakan oleh Imam Bukhari mengingatkan pembaca kitab agar mengikhlaskan niatnya ketika mempelajari suatu ilmu. Harus ikhlas kita. Niat pembeda antara ibadah dan rutinitas. Jadi niat itu adalah pembeda antara kegiatan rutinitas dan yang bernilai ibadah, kegiatan yang bernilai ibadah. Makan dan minum merupakan rutinitas, hanya memenuhi keinginan, tidak bernilai ibadah. Jadi kalau hanya makan dan minum hanya memenuhi kebutuhan saja, maka dia itu ya tidak bernilai ibadah. Ini contoh makan nih, untuk kegiatan kita sehari-hari, makan dan minum. Kalau itu hanya rutinitas sehari-hari yang memang harus dilakukan, maka itu tidak bernilai ibadah. Tapi kalau makan dan minum itu diniatkan karena menjalankan perintah Allah, maka dia bernilai ibadah. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Ini kan perintah Allah, fi'il amar. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Jika kita makan dan minum diniatkan karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah niat kita bernilai ibadah. Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, ya, mencari ilmu. Niatkan bahwa kita menuntut ilmu, mencari ilmu karena perintah Allah. Niatkan, pasti insya Allah kita akan mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masalah niat ini di dalam fikih masuk ke dalam rukun, masuk ke dalam salah satu rukun niat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada, dan bermula ini. Wahada, dan bermula ini. Kitabun alabnahu wa jama'na fihi nubazan minan nasaihid diniyati wal wasaya imam niyati. Dan bermula ini, maksudnya kitab ini, ya, kitab Nasaihud Diniyah. Alabnahu, kami telah menyusunnya. Ya, jadi mengemukakan musannif pengarang kitab bahwasanya kitab ini kami telah menyusunnya. Wa jama'na fihi, dan kami telah mengumpulkannya di dalamnya. Nubazan,
minan nasaihid diniyati wal wasayal imaniyati. Bagian-bagian kami telah mengumpulkannya akan bagian-bagian, beberapa bagian daripada nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan. Jadi kitab ini isinya itu nasihat-nasihat agama. Kitab ini isinya adalah wasiat-wasiat tentang keimanan. Ini sangat penting. Sangat penting. Harus kita pelajari, kemudian insya Allah kita amalkan. Wa qasadna bizalikan naf'a wal intifa'a wa tazakkura wa tazakkira li anfusina wa li ikhwanina minal muslimina wa qasadna bizalikan naf'a, dan kami bertujuan, si pengarang kitab nih mengemukakan, dan kami bertujuan dengan yang demikian itu, dengan penyusunan kitab ini kami bertujuan akan faedah. Mudah-mudahan kitab ini memberikan manfaat dan kefaedahan. Dan kami juga bertujuan mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari kitab ini, intifa'a. Orang-orang bisa mengambil manfaat dari kitab ini, wa tazakkura, dan juga menjadi pengingat-ingat. Ya. Menjadi pengingat-ingat. Wa tazakkira li anfusina, dan agar kitab ini menjadi pengingat untuk diri kami, untuk diri si pengarang kitab. Mudah-mudahan kitab ini menjadi pengingat untuk diri kami juga. Wa li ikhwanina minal muslimina, dan juga pengingat bagi saudara-saudara kami daripada orang-orang Islam. Tujuannya begitu. Tujuannya seperti itu. Wa qad ja'alnahu, dan sesungguhnya kami telah menjadikannya bi ibarati sahalatin qoribatin wa alfajin salsalatin mafhumatin hatta yafhamuhu khasu wal amu min ahlil imani wal islam. Wa qad ja'alnahu, dan sesungguhnya kami telah menjadikan kitab ini bi ibaratin sahlatin, dengan ibarat yang mudah, qoribatin yang dekat, wa alfajin salsalatin, dan dengan lapas-lapas yang halus, mafhumatin yang memberikan kepahaman, yang bisa diambil kepahamannya. Hatta yafhamahul khasu, sehingga memahami akan kitab ini orang-orang yang khusus, orang-orang para cedik cendikia, orang-orang pandai dan mengerti, bisa memahami akan kitab ini. Wal amu, dan juga orang-orang umum, orang-orang awam, orang-orang kebanyakan dari ahlul iman dan Islam bisa memahami akan kitab ini. Bahasanya halus, bahasanya mudah, sehingga orang-orang yang khusus bisa memahami, orang yang pandai, orang yang memiliki ilmu, orang yang pintar, yang cerdik bisa memahami. Juga orang-orang yang awam
yang umum dari orang-orang ahlul iman dan Islam juga bisa memahami akan kitab ini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini kan orang awam, bukan orang khos, bukan orang pintar, cerdik cendikia, bukan. Kita juga bukan ulama. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang awam yang bisa memahami akan isi kitab Nasaihud Diniyah, dan insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kita, ya. Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang menjadi isi daripada kitab ini. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.